Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre aksi fantasi yang dirilis pada tahun 2010, berjudul The Sorcerer's Apprentice. Berawal di kota Inggris 740 Masehi, di mana peperangan paling kelam dalam sejarah antara para penyihir sedang berlangsung. Dan nasib umat manusia berada dalam lindungan seorang penyihir yang adil dan kuat bernama Merlin, bersama ketiga murid kepercayaannya yaitu Balthazar, Veronica, dan juga Horvath. Akan tetapi ketika Merlin sedang menghadapi seorang penyihir jahat dan kuat bernama Morgana, dia dihianati oleh salah satu muridnya yang bernama Horvath, yang dengan sengaja membantu Morgana untuk mencuri mantra paling berbahaya, di mana mantra tersebut mampu untuk membangkitkan pasukan yang telah mati serta memperbudak manusia. Setelah pencurian itu, Horvath berhasil melarikan diri. Sedangkan Morgana akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah Veronica menarik jiwa Morgana untuk terperangkap ke dalam tubuhnya. Namun sayang, kekuatan Morgana yang terlalu besar perlahan justru membunuh Veronica dari dalam. Balthazar yang tidak ingin kehilangan Veronica lantas dengan terpaksa mengurung Veronica bersama dengan Morgana ke dalam sebuah boneka kayu yang disebut dengan Grimmauld. Seiring berjalannya waktu, Balthazar pun memerangi para penyihir-penyihir jahat yang ingin membebaskan Morgana dengan memerangkap mereka ke dalam lapisan-lapisan Grimmauld, termasuk juga Horvath yang akhirnya berhasil ditangkap. Hingga sampailah saat dimana ketika Merlin sedang sekarat, dia memberikan cincin naganya kepada Balthazar sembari berkata bahwa cincin tersebut akan menuntun Balthazar kepada seorang anak yang akan menjadi penerus Merlin dengan sebutan Prime Merlinean. Dan anak itu pula lah satu-satunya orang yang nantinya mampu membunuh Morgana. Sejak saat itu, Balthazar pun mulai mencari keberadaan Prime Merlinean ke seluruh penjuru dunia. Dan dia tidak akan berhenti sebelum anak itu benar-benar ditemukan. Adegan berpindah ke kota New York di tahun 2000, di mana seorang anak bernama David yang saat itu mengikuti studi tour di kelasnya mencoba memberikan surat kepada gadis pujaannya yang bernama Becky. Di mana dalam surat itu, David mempertanyakan apakah Becky ingin menjadi pacar atau hanya teman saja. Becky pun tersenyum sembari menuliskan jawabannya lalu meninggalkan kertas tersebut di dekat tempat duduknya. Ketika David akan mengambilnya, tiba-tiba saja kertas itu tertiup angin lalu menempel pada ban sepeda. Dan karena sangat penasaran dengan jawaban dari Becky, David pun terus mengejar kertas tersebut yang lantas membawanya ke dalam sebuah toko antik bernama Arcana Cabana. Yang ternyata toko ini adalah tempat tinggal dari Balthazar. Dalam peristiwa kebetulan ini, Balthazar pun mencoba menunjukkan cincin naga pemberian Merlin kepada David. Dan secara mengejutkannya, cincin naga tersebut tiba-tiba bergerak lalu melingkar pada jari David. Di sini, Balthazar pun akhirnya merasa lega, karena setelah 1000 tahun dia akhirnya menemukan apa yang dia cari. Dave yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, kemudian diberi penjelasan oleh Balthazar bahwa David telah ditakdirkan untuk menjadi seorang penyihir hebat suatu hari nanti. Dan untuk memulai pelajaran pertamanya, Dave diharuskan mempelajari buku sihir yang bernama Ecanthus. Akan tetapi ketika Balthazar sedang pergi untuk mengambil buku tersebut, Dave yang belum tahu apa-apa tiba-tiba bisa menggerakkan sesuatu yang ada di dalam dinding dengan cincinnya, yang ternyata benda tersebut adalah Grimmauld, yang seketika itu juga terbuka dan membebaskan Horvath dari dalam kurungannya. Beruntung, Balthazar kembali tepat pada waktunya ketika Horvath berniat ingin menyerang David. Dan pertarungan sihir untuk memperebutkan Grimmauld pun terjadi. Singkat dari pertarungan tersebut, Balthazar mengurung dirinya bersama dengan Horvath ke dalam sebuah guci antik. Dan sempat meminta David untuk melarikan diri. David yang keluar toko dengan keadaan panik lantas melemparkan Grimmauld yang dia bawa ke jalanan. Lalu menceritakan kejadian yang dia lihat sebelumnya kepada guru dan teman-temannya yang kebetulan saat itu juga menemukannya. Ketika dilihat kembali ke dalam toko, ternyata semuanya terlihat sangat normal dan tidak ada kekacauan seperti yang dilihat oleh David sebelumnya. Dan mulai saat itu, David pun dianggap sebagai anak aneh serta ditertawakan oleh teman-temannya. 10 tahun kemudian, di mana David saat ini telah menjadi seorang mahasiswa ahli fisika dan tinggal bersama sahabatnya yang bernama Bennett, serta sempat terlihat bahwa dia masih menyimpan cincin pemberian Balthazar di lemari pakaiannya. Singkatnya, ketika Dave sedang melakukan presentase fisika di sebuah kelas, tanpa sengaja dia bertemu kembali dengan gadis pujaannya yaitu Becky.
Walau awalnya pembicaraan mereka terlihat cukup canggung, karena Becky kembali mengingat Dave ketika berada di toko antik, namun pada akhirnya pertemuan mereka pun berjalan dengan baik. Di mana Dave juga sempat mengantarkan Becky ke tempat kerjanya sebagai seorang penyiar radio kampus. I'll see you around. Setelah itu, Dave pergi ke laboratoriumnya, di mana laboratorium ini sebenarnya adalah stasiun bawah tanah yang tidak lagi dipakai. Dan Dave memiliki izin dari profesornya untuk menggunakan tempat ini karena eksperimen yang dibuat oleh Dave dinilai cukup berbahaya. Adegan berpindah memperlihatkan guci antik yang 10 tahun lalu menjadi kurungan Balthazar dan juga Horvath. Kini terlihat sedang bergetar di rumah seorang kolektor. Dan tidak lama kemudian, Horvath pun berhasil keluar. Am I the first one out? That's a yes. Menyadari bahwa Balthazar belum ikut keluar, Horvath berniat untuk menghancurkan guci itu dengan menjatuhkannya dari ketinggian. Beruntungnya, Balthazar berhasil meloloskan diri tepat sebelum guci itu hancur berkeping-keping. Dia lalu pergi ke sebuah gedung dengan ornamen patung elang besi. Sementara itu, Horvath mendatangi Dave di rumahnya untuk menanyakan keberadaan Grimholt yang terakhir kali terlihat dibawa oleh Dave 10 tahun yang lalu. Akan tetapi Dave yang tidak tahu di mana keberadaan Grimholt itu saat ini lantas memilih untuk melarikan diri. Namun langkahnya tidak mudah karena Horvath menciptakan beberapa serigala yang ditugaskan untuk mengejar Dave. Thank you. Beruntung Balthazar datang tepat waktu untuk menyelamatkan Dave. Di atas sebuah gedung, kini giliran Balthazar menanyakan keberadaan Grimholt kepada Dave, sembari menjelaskan bahwa setiap lapisan pada Grimholt itu adalah kurungan bagi para pengikut Morgana yang paling berbahaya. Dan Horvath menginginkan Grimholt tersebut guna membebaskan teman-temannya termasuk juga Morgana untuk menghancurkan dunia. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, Balthazar memerlukan bakat khusus dari Dave. Awalnya Dave menolak, karena mengingat sejak kejadian 10 tahun yang lalu, dia dianggap memiliki gangguan mental yang disebut dengan penyakit Dave Sattler. Maka dari itu, dia tidak ingin lagi terlibat akan hal ini, karena Dave menginginkan kehidupan yang normal seperti layaknya manusia pada umumnya. Mendengar hal tersebut, Balthazar lantas membuat perjanjian, di mana jika Dave membantunya menemukan Grimholt, Balthazar pun berjanji akan membebaskan Dave untuk hidup sebagai manusia normal. You should duck. What? Alright. Balthazar kemudian menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi keberadaan Grimholt yang kemudian diketahui berada di area pecinan. Dan agar tidak menarik perhatian, Balthazar lantas memilih untuk menggunakan mobil tua miliknya. Dalam perjalanan, Balthazar mencoba menjelaskan teknik dasar kekuatan sihir kepada Dave. Ya, secara harfiah para penyihir memiliki kemampuan untuk memanipulasi apa saja yang ada di sekitarnya dengan memanfaatkan seluruh daya otak. Karena itulah para penyihir mudah memahami dasar fisika molekular yang menjadikan kekuatan sihir berada pada hal ilmiah sekaligus magis. Clear your mind. Step 2, see the molecules. Step 3, make them shake. Sesampainya di tempat tujuan yang sedang diadakan acara barongsai yang sangat meriah, Balthazar meminta Dave untuk menunggu di luar, sedangkan dirinya sendiri lantas memasuki sebuah rumah. Di mana di dalam tempat ini, Balthazar kemudian disambut oleh seorang wanita tua. Namun tidak butuh waktu lama bagi Balthazar untuk menyadari bahwa wanita tua itu sebenarnya adalah sosok Horvath yang sedang menyamar. Akan tetapi, ternyata Balthazar datang terlambat, karena Horvath berhasil menemukan Grimholt serta melepaskan satu penyihir bernama Sunlock. Whoa. Are you all right? Dave, you should run. Sunlock kemudian merubah barongsai yang ada di tempat itu menjadi naga sungguhan untuk mengejar Dave. Sedangkan Balthazar sendiri akhirnya berhasil menjebak Horvath serta mengambil alih Grimholt-nya, dan lantas pergi keluar untuk membantu Dave dalam percobaan penggunaan sihir pertamanya. Clear my mind? Are you insane? Little bit. Dalam kejadian ini, Horvath dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa Dave ternyata adalah Prem Merlinean. Setelah keberhasilan itu, Balthazar lantas meminta kembali cincin Merlin sebagai janji yang telah disepakati untuk membebaskan Dave di kehidupan normalnya.
Akan tetapi, di sini Dev mengurungkan niatnya untuk menjadi normal dan justru ingin mempelajari lebih banyak hal mengenai kekuatan sihir. Dan untuk melatih kemampuannya, Dev kemudian membawa Balthazar ke laboratoriumnya untuk memulai pelatihan dari buku Acanthus. I remember it being bigger. This book. The art. Oh, come on. Di sini Balthazar lantas membuat lingkaran Merlin yang berfungsi untuk mempermudah Dev dalam mempelajari seni sihir. Namun syaratnya, jika Dev memasuki lingkaran tersebut, dia harus tetap melanjutkan pelatihan serta meninggalkan segalanya. Dan tidak ada kata untuk kembali. I am Balthazar Blake. You are my apprentice. Sweet. Di sisi lain, Horvath yang telah mengetahui kehadiran Prime Merlinian kemudian mendatangi murid lamanya bernama Drake yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pesulap terkenal. Balthazar Blake may have found the Prime Merlinian. He wears the ring. Kembali kepada Dev yang sedikit demi sedikit berhasil mempelajari beberapa kemampuan sihir. See, that's what padding is. Oh! Setelah pelatihan tersebut, Dev membawa Balthazar untuk makan malam di sebuah kursi taman dekat tempat kerja Peggy. Di sini, Balthazar yang menyadari bahwa Dev sedang jatuh hati sempat memberi penjelasan bahwa kehadiran wanita dalam kehidupan seorang penyihir akan sangat beresiko. Namun Dev mengajukan penjelasan tersebut dan justru pergi untuk menemui Peggy. Don't eat my sandwich. Why was I even concerned? Keesokan harinya ketika Dev sedang berada di toilet kampus, dia tiba-tiba didatangi oleh Drake yang lantas menanyakan kebenaran mengenai jati diri Dev yang ditakdirkan sebagai Prime Merlinian. Dev yang tidak mengenal siapa Drake dan lantas tidak tahu apa yang dimaksud dengan Prime Merlinian, lantas mengikuti perintah dari Drake yang memintanya untuk mengeluarkan kemampuan sihirnya. No, I'm joking. Nothing is happening. Have you cleared your mind? Tidak lama kemudian datanglah Horvath yang laki-laki menanyakan keberadaan Grimhold kepada Dev. Beruntung di waktu yang sama, Balthazar datang dan mulai menghajar Drake. Dan dengan memanfaatkan serangan dari Drake, Balthazar berhasil membuat Horvath terjebak ke dalam dunia cermin. Balthazar, look out! Setelah kejadian itu, Dev lantas menanyakan kepada Balthazar apa yang sebenarnya sedang terjadi dan kenapa Dev disebut dengan Prime Merlinian oleh Drake. Dan di sini, Balthazar pun mulai menceritakan semuanya, serta kenyataan tentang Dev yang ditakdirkan untuk membunuh Morgana sebagai Prime Merlinian, ketika dia telah mampu menggunakan kemampuan sihirnya tanpa bantuan dari cincin Merlin. I'm not asking. Malam harinya ketika sedang berlatih, mendadak Dev baru menyadari bahwa dalam 15 menit ke depan Peggy akan datang ke laboratorium ini dan meminta kepada Balthazar untuk memberinya waktu berkencan karena Peggy adalah gadis yang dia dambakan sejak 10 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Balthazar pun mengizinkan serta memberi waktu kepada Dev. Di sini karena semuanya sangat kotor dan berantakan serta tidak ada lagi waktu untuk membersihkannya, Dev lantas mempelajari sihir penggerak benda tanpa sepengetahuan dari Balthazar. Di mana dengan sihir tersebut, Dev mampu menggerakkan seluruh alat untuk membersihkan laboratoriumnya. Dan setelah dirasa cukup, Dev kemudian bergegas untuk membersihkan diri. Akan tetapi sekembalinya dia dari kamar mandi, Dev pun dikejutkan dengan keadaan laboratoriumnya yang justru semakin berantakan. Karena benda-benda yang sebelumnya dia gerakan, kini berada di luar kendali. Dan Dev tidak mampu untuk menghentikannya. Dalam keadaannya sangat buruk ini, Peggy pun akhirnya datang. Dan mau tidak mau, Dev pun dengan terpaksa membatalkan janjinya, serta meminta pada Peggy untuk segera pergi. Yeah, I'm sorry. I'm having issues. Beruntung tidak lama kemudian Balthazar pun datang dan segera menghentikan semua kegilaan ini, sembari memarahi Dev karena telah menyalahgunakan seni keramat dari lingkaran Merlin. Akan tetapi, Dev yang gagal dalam kencannya dengan Peggy justru berbalik marah kepada Balthazar, serta lebih menganggap bahwa dia bukanlah orang tepat yang ditunjuk sebagai Prime Merlinian. Setelah itu, Dev pun pergi mencari Peggy untuk berniat meminta maaf atas tindakan yang sebelumnya dia lakukan. Namun setelah melihat Peggy berada di kedai kopi sedang tertawa bahagia bersama dengan teman-temannya, Dev pun mengurungkan niat dan memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Beruntung Peggy yang sempat melihat kehadiran Dev lantas mengikutinya. Ya, pada akhirnya mereka bertemu di atas sebuah gedung tepat ketika Dev ingin membuang cincin Merlin. Dave?
Di sisi lain, Balthazar yang sedang membersihkan laboratorium akibat ulah Dev sebelumnya, tiba-tiba didatangi oleh Drake yang menyamar sebagai Dev. Dan tepat ketika Balthazar menyadari penyamaran tersebut, Drake dengan cepat menyerangnya lalu mengunci Balthazar pada sebuah koil. Setelah itu, Horvath masuk dan mulai mencari keberadaan Grimhold. Dan disinilah akhirnya diketahui bahwa ternyata alasan Horvath memilih untuk berkhianat adalah karena Veronica lebih memilih Balthazar ketimbang dirinya. Dalam percakapan tersebut, Balthazar berhasil melepaskan diri dan berbalik untuk menyerang. Namun karena kalah jumlah, Balthazar pun hampir saja meninggal. Beruntung Dev yang datang tepat pada waktunya berhasil menyelamatkan Balthazar. Sedangkan Horvath bersama dengan Drake bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. They got the doll. Let's get back. Pengejaran menggunakan kendaraan pun terjadi, di mana para penyihir itu menggunakan kemampuan mereka untuk memanipulasi bentuk dari mobil yang mereka kendarai. Singkatnya, Balthazar pun kehilangan jejak setelah Horvath mengecohnya dengan merubah penampilan orang lain menjadi tubuh Veronica. Sesampainya di rumah Drake, Horvath yang membutuhkan kekuatan tambahan untuk membuka lapisan Grimhold lantas membunuh Drake serta mengambil kekuatannya yang berasal dari sebuah cincin. Dan dengan kekuatan tambahan itu, Horvath membuka lapisan luar Grimhold untuk melepaskan seorang penyihir bernama Abigail, di mana penyihir tersebut kemudian diperintahkan untuk menculik Becky. Dan setelah tugasnya selesai, Horvath juga membunuh Abigail demi mendapatkan kekuatan tambahan untuk membuka Grimhold yang menahan Morgana. Well, that's 2. One more to go. Di sisi lain, Balthazar bersama dengan Dev yang akhirnya sampai di depan rumah Drake sempat meminta pada Dev untuk berjanji bahwa jika nanti Morgana terlepas, Dev harus melakukan usaha apapun demi menghancurkan Morgana. Knuckle bump. As well. Setelah itu, mereka pun mulai memasuki rumah Drake demi mencari keberadaan Grimhold. Akan tetapi, ketika Balthazar memasuki sebuah ruangan yang terdapat peta, tempat di mana Horvath akan membangkitkan Morgana, dia terjebak oleh karpet penghisap yang memang sengaja dibuat oleh Horvath. Persian quick rug. Sementara itu, Dev yang dengan mudahnya mendapatkan Grimhold akhirnya dihadang oleh Horvath bersama dengan Becky yang sedang disandra, di mana Horvath lantas meminta agar Dev menyerahkan Grimhold serta cincin Merlin kepadanya. Dan mau tidak mau, Dev pun menuruti permintaan dari Horvath untuk menyelamatkan Becky. It still works. Setelah Horvath pergi, barulah Balthazar datang. Namun dia tidak menyalahkan tindakan Dev atas penyerahan Grimhold serta cincin Merlin yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan Becky. Balthazar kemudian bergegas pergi untuk menghentikan tindakan Horvath tanpa lagi membawa serta Dev, karena akan sangat berbahaya bagi diri Dev yang kini tidak memiliki kekuatan sihir tanpa adanya cincin Merlin. Berikutnya kini giliran Becky yang meminta penjelasan kepada Dev tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi, karena semua hal yang dia lihat sangat-sangat tidak masuk akal. Dan setelah diberi penjelasan oleh Dev, Becky pun memilih untuk ikut terlibat dalam apapun yang sedang dihadapi oleh Dev, di mana Dev kemudian merencanakan sesuatu untuk membantu Balthazar dalam menghadapi Horvath serta Morgana dengan cara memasang koil Tesla yang telah dimodifikasi menggunakan pengendali jarak jauh lalu memasangnya pada mobil milik Balthazar. Dalam persiapan ini, Dev juga menemukan sepucuk surat berisi kalung dari Balthazar yang meminta Dev untuk menyerahkan surat itu kepada Veronica. Dan Dev pun segera menyadari bahwa Balthazar sedang dalam misi bunuh diri. Mendapati hal itu, Dev pun bergegas pergi menuju tempat di mana Morgana akan dilepaskan bersama dengan Becky. Di sisi lain, Horvath mulai melakukan ritual untuk melepaskan Morgana dari dalam Grimhold, di mana sosok Morgana kemudian muncul dengan wujud dari Veronica. Tidak lama kemudian, Morgana pun memulai proses pembuatan lingkaran iblis untuk membangkitkan pasukan sihir yang telah mati, dengan memanfaatkan beberapa antena parabola yang ada di atas gedung di sekitar tempat tersebut. Sinar lingkaran sihir itu juga sempat terlihat oleh Dev, yang lantas meminta kepada Becky untuk naik ke salah satu gedung lalu mengacaukan antena parabolanya. In case I die tonight, could you please tell me? Don't die and I'll tell you. Kembali ke tempat ritual di mana Balthazar secara perlahan mendekat dan berhasil mengambil alih Grimhold, tepat ketika Grimhold itu akan dihancurkan oleh Horvath. Akan tetapi karena kini kekuatan Horvath telah bertambah, Balthazar pun tidak mampu lagi menandinginya.
dan Horvath kemudian menghidupkan sebuah patung banteng yang diperintahkan untuk menyerang Balthazar. Singkatnya, ketika Balthazar dalam posisi kritis, Dev pun akhirnya datang dan langsung menggunakan koil Tesla miliknya untuk memberi tambahan daya konduktor pada tongkat milik Horvath, di mana tongkat tersebut kemudian terlempar dan membuat Balthazar memiliki kesempatan untuk menyerang Horvath. Thank you. Hingga ketika lingkaran sihir telah sepenuhnya tercipta dan para pasukan yang mati pun satu persatu mulai bangkit, Becky akhirnya berhasil merusak salah satu antena yang lantas membuat lingkaran sihir tersebut patah dan menggagalkan mantra Morgana. Veronica. Di sini Balthazar yang berniat menyelamatkan Veronica justru menggunakan mantra penghisap jiwa untuk memindahkan jiwa Morgana dari tubuh Veronica ke dalam tubuhnya. Ya sudah jelas, hal itu pun membuat tubuh Balthazar perlahan mulai dikuasai oleh Morgana. Namun ketika Balthazar meminta agar Dev memasukkan tubuhnya ke dalam Grimhold, tiba-tiba saja Morgana berhasil melepaskan jiwanya dari tubuh Balthazar dan mulai melakukan penyerangan. Akan tetapi dalam keadaan ini, tanpa sadar Dev mampu mengeluarkan mantra pelindung tanpa bantuan dari cincin Merlin. No ring. It is you. Morgana yang menyadari bahwa Dev adalah Prime Merlinian lantas kembali melakukan serangan, yang kali ini serangannya berhasil membuat Balthazar tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, Dev pun tidak tinggal diam dan mulai melakukan serangannya kepada Morgana. Walaupun awalnya semua serangan Dev meleset, namun nyatanya Dev melakukan serangan itu untuk menggerakkan beberapa kabel listrik yang ada di sekitar tempat tersebut, di mana sistem listrik yang dibentuk oleh Dev dengan sihirnya lantas membentuk sebuah koil Tesla yang kemudian digunakan untuk mengalahkan Morgana. Setelah berhasil menghancurkan Morgana, Dev juga menggunakan kemampuan sihirnya untuk menyelamatkan Balthazar. You, with all your stupid... You were insulting me, Dave. Pada akhirnya semua pun berakhir bahagia, di mana Balthazar kembali dengan Veronica, sedangkan Dev memiliki hubungan dengan Becky. Dan film pun diakhiri dengan Dev yang mengajak Becky untuk sarapan di Prancis dengan terbang menggunakan burung besi milik Balthazar. I really have no idea how to land this thing. Walaupun pada awalnya film ini dibuat berdasarkan puisi karya Van Guti yang dirilis pada tahun 1797, nyatanya naskah film ini sendiri digarap oleh setidaknya 7 orang penulis berbeda, yang malah membuat film ini tidak lagi mengikuti alur yang diceritakan oleh Guti dan malah terasa kehilangan arah. Namun modifikasi cerita yang dilakukan oleh para penulis setidaknya berhasil membuat film ini menjadi salah satu film yang layak untuk dikenang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini. Silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.